Welcome to Cinemates, tempat bahas film buat pasangan yang hobi nonton bareng. Bersama saya Ferdi dan Patty di sini. Yuk nonton yuk! Kali ini kita akan bahas film Fantastic Four, First Steps. Wih. Film Fantastic Four ini mengambil setting di Earth 828 dengan nuansa retro futuristik ala 1960-an. Film ini memperkenalkan kembali keluarga superhero pertama Marvel, yaitu Reed Richards, Mr. Fantastic, Sue Storm, Invisible Woman, Johnny Storm, Human Torch, dan Ben Grimm, The Thing, yang sudah dikenal publik sebagai pelindung bumi. Namun, kedamaian mereka terguncang ketika Silver Surfer tiba. Ini menjadi pertanda kedatangan makhluk kosmik raksasa bernama Galactus, pemakan planet. Ancaman skala semesta ini memaksa Fantastic Four menghadapi dilema besar. Bagaimana menyelamatkan dunia sekaligus menjaga ikatan keluarga, terutama ketika Reed dan Sue bersiap menyambut kelahiran anak pertama yang telah lama mereka dambakan. Perpaduan antara drama keluarga, aksi spektakuler, dan pertaruhan kosmik menjadikan film ini sebagai awal era baru Fantastic Four di MCU. Oke, sebelum kita bahas, gue mau terima kasih dulu buat Aldi Coaben 7.300 nih yang udah minta kita untuk bahas film Fantastic Four. This is for you. Langsung kita gas, bener kan? Yes. Oke, ini 7.300 nggak bisa ditawar ya? Bisa, langsung buletin aja lah. Ya 5,5 lah. Oke. Kayak di pasar. Oke, apa yang kita suka dari Fantastic Four? Ladies first? Enggak sih, oke gue dulu. Nih, nggak tahu. Tadi kamu ini. nanya. Iya, itu formalitas. Oke, jadi gini, ini Fantastic Four ini keren banget. Kenapa? Karena saya tidak expect banyak. Karena film-film Fantastic Four sebelumnya bapuk semua. Yang pertama yang ada si Chris Evans dan Jessica Alba. Iya. Itu kayak cringe banget gitu kan. Terus abis itu dia mencoba lagi Silver Surfer juga failed. Abis itu ganti semua cast-nya. Wah, keren-keren tuh pemainnya ya kan, yang main Whiplash. Gila, aku sampai lupa loh. Itulah, terlupakan banget gitu kan. Se-memorable itu. Dan memang materinya Fantastic Four itu tuh agak-agak cringy gitu kan. Karikatur banget, kayak The Jetson gitu kan. Jadi emang sulit untuk dibuat bisa pas gitu, realistik tapi juga futuristik dan ini gitu. Tapi Fantastic Four yang kali ini do a great job untuk gabungin bagaimana dunia Earth 828 ini yang kita nggak tahu deh ini universe keberapa gitu. Tapi kok bisa deket sama kita secara realistik gitu. Meskipun dunianya dibikin retro tapi modern gitu kan. Aku juga mau nambahin, sebelumnya mungkin ada informasi di mana pemainnya itu si Pedro Pascal, which is one of my favorite actor juga, katanya dia nggak membawa penonton ya di film Fantastic Four ini. Tidak I mean like, maksudnya nggak membawa banyak penonton gitu loh. Okay. Dia main di sini gitu. Jadi bisa dibilang ya ini salah satu produk MCU yang tidak terlalu. Karena jadi gini, pada saat kemarin di salah satu film Marvel sebelumnya ada di satu universe di mana yang jadi Reed Richards-nya itu si John Krasinski. Iya, tapi aku belum selesai ngomong sebentar ya. Oke, iya. Enggak, jadi makanya Reed Richards jadi kayak, hah kok iya kan? Pedro Pascal Let me finish it. Oke, fine. Ya, jadi kalau aku sih aku suka banget pastinya film ini karena kenapa? Ini film ini tuh Film ini tuh sebenarnya kalau ditonton keluarga tuh sangat hangat gitu ya. Karena ini very family story-nya kuat banget gitu, dimana kayak keluarga. Jadi kalau kamu lihat nih, kalau kamu lihat keluarga permasalahan cuman karena permasalahan keuangan atau apapun, di film ini keluarga menghadapi monster, menghadapi alien yang bisa menghancurkan satu bumi itu. Tapi keluarganya sih satu dunia ini gitu kan. Betul. Jadi kalau kamu cuma punya masalah cemen-cemen di keluarga, kamu gak ada apa-apanya men. Dibanding keluarga Red Su ini. Masalah shampoo habis diisi air, gak ada apa-apanya.
Sama Galactus, benar-benar. Masalah itu ya, odol dipencet ya kalau udah habis ya. Iya. Jadi ini emang dibikin dekat gitu sama kita, relate cerita keluarganya yang dimainkan juga aktor-aktor yang bagus ya. Pedro Pascal itu gimana menurut Patty? Cocok nggak sebagai Reed Richards? Cocok aja sih. Cocok aja. Cocok. Meskipun kayaknya banyak banget nih Pedro Pascal ya. Agentnya siapa manajernya? Pak, boleh Pak masuk manajernya? Si Rick ya, si banyak Rick. banget filmnya. Kayak waktu Ana de Arms ya banyak kenalan ya. Oh iya, Emang rezekinya benar-benar. aja kali bagus Ada di apa situ. dengan Pedro Pascal dan Ana de Armas? Kok dia banyak banget filmnya? Ya soalnya kan Hollywood kayaknya juga sekarang mau ngangkatnya juga yang nggak sesama dia kan, mungkin yang Mexican atau juga Asia kayak gitu-gitu oke. kan. Politically Kasih correct. kesempatan lah ya. Enggak juga sih. Nggak juga. Kata emang tapi emang sih Pedro Pascal bagus sih. Aku suka dan menurut aku di sini juga dia cocok. Walaupun orang bilang kayak ya ada yang miscast atau misalkan ada yang bilang juga oh pas film ini kurang terlalu laku nih, tapi menurut aku enggak kok. I think gini, untuk Reed Richards di film ini Pedro cocok karena memang Reed Richards di sini hopeless romantic dad gitu ya, dimana dia harus membahagiakan istri, tapi juga harus menjadi pemimpin keluarga, tapi harus mikirin solusi dunia gitu. Jadi kayak pressure banget jadi Reed Richards di sini dan Pedro I think memainkan karakter Reed Richards di sini yang pas buat filmnya. Dan message-nya tuh ngasih impactful yang besar banget untuk orang yang punya keluarga sih. Yes, sangat. Aku sangat sedih dan terhura. Apalagi yang Patty suka dari film ini? Mungkin ini bukan film yang terlalu wah atau gimana ya, tapi memang storytellingnya sih aku suka banget gitu. Maksudnya kayak bisa aja gitu ya mengambil tema tapi pakai analogi metafor keluarga gitu yang dimasukin ke cerita superhero gitu loh. Oh, oke. Itu sih menarik menurutku ya. Kalau production design-nya gimana? Itu salah satu yang buat gue gitu ya, karena suka banget sama visual dan production design dan art and everything. Menurut gue tuh gila cakep banget gambar. Tapi aku melupakan itu sih, karena aku maksudnya? sudah tersentuh sama ceritanya. Jadi to be honest aku gak terlalu memikirkan detail soal bagaimana production value-nya secara gambar gitu ya. Karena aku sudah terhanyut dengan ceritanya. Karena sebenarnya gitu loh. didesain dengan baik sehingga tidak ganggu, akhirnya kita jadi nikmatin. Subliminal maksudnya gitu iya, kali jadi ya, dari gambarnya ya. Betul, dari karena gambarnya. kan sebenarnya dunianya aneh banget kan, retro futuristik, future stuff, tapi desainnya tuh vintage gitu. Tapi karena didesain dengan baik, aduh jago banget production desainnya, saking tidak mengganggunya cerita tentang keluarganya yang kita rasakan gitu. Dan itu kalau nonton di IMAX tuh, waduh nikmat banget ya, dari ujung ke ujung tuh frame-nya cakep-cakep semua gitu. Iya, dan aku juga ngerasa kayak mereka tuh kayak kekuatannya tuh nggak yang ekstra sih menurut aku. Tapi yang dilawan itu tuh kayaknya kan villainnya Gila-gilaan gitu ya. gila-gilaan banget kan. Iya, iya. Cuman at the end berhasil gitu. Kalau misalkan kayak digambarin sama film superhero yang lain kayak kita kemarin terakhir nonton Batman itu kan kayaknya wow banget gitu. Tapi menurut aku di sini nggak terlalu, mungkin karena itu tadi ya aku terhanyut sama storytellingnya ceritanya. Betul, jadi meskipun Galactus kayak impossible banget, tapi Iya. jadi dekat gitu ya. Yes, apalagi si Julia Garnernya yang jadi Silver itu kan. Wah. Wih, Itu silver-silvernya dia juga lagi naik daun. Semua naik daun di Semuanya situ, naik daun. Pedro. Kita naik apa? Ya, kita paling ya naik jalan dari sini dah. Udah malam. Oke, tadi kita udah ngomongin yang kita suka, sekarang ada yang nggak sukanya dong pasti. Aku dulu, ladies first. Iya deh. Kalau dari aku sih yang nggak sukanya cerita yang di bagian The Thing-nya itu, si Ben Grimm-nya itu agak kurang panjang ya. Oh, kurang panjang. Agak Jadi kurang- sebenarnya plotnya bukan agak kurang si Ben- panjang sih, maksudnya kayak kurang payoff gitu. Aku tuh berharap kayak ya udah deh di spill nanti terakhirnya. Walaupun kita tahu awalnya dia tadinya manusia biasa gitu, terus tiba-tiba berubah jadi The Thing itu. Cuman kayaknya kok sepanjang film dia begitu tuh terus, ya kasihan. Emang superhero-nya seperti itu? Nggak tahu, aku berharap mungkin ada spin-off yang menceritakan dia juga. Kali. Sebelum berubah jadi The Thing. Maybe, I don't know. Nah, karena mungkin ini dia mau skip forward bahwa mereka sudah jadi superhero, udah kena cosmic ray, jadi dia langsung memang semua tiba-tiba udah punya kekuatan gitu. Tapi justru gue malah suka sama subplotnya Ben Grimm ini, itu kayak dibuat background karakternya kayak oh dia tuh yang istilahnya paling ganteng lah, paling sama ini perempuan tuh paling disukain gitu. Tiba-tiba dia berubah jadi Tiba-tiba wujud jadi kayak wujud gitu. yang kayak gitu kan. Itu kan kena ke jati dirinya segala Cuma macam. mungkin karena dia nggak terlalu familiar as nama aslinya siapa, Ben Grimm ya? Nama asli Nama asli ya. aktornya itu. Bukan nama asli aktornya, nama asli orang. Iya, maksudnya si aktornya yang buka, dia aktornya kan punya nama asli tuh. Gimana sih? Maksudnya bukan yang di karakter. Moss
Branagh nama aktornya. Ya, si Moss Branagh itu, ya pokoknya itulah dia namanya itu kurang familiar di gue. Jadi gue pada saat nonton tuh kayak, aduh siapa sih, terus tiba-tiba dia berubah jadi wujud yang The Thing itu Udah kan. kayak begitu udah gak kelihatan Misalkan mukanya. kalau yang lain nih kayak tiba-tiba Ben Affleck berubah jadi itu kan kita udah tahu itu Ben Affleck. Ini tuh kayak Ini aku lebih belum, bagus dong. bukan, aku tuh belum nggak dikasih kesempatan untuk Mengenal si aktor. Ya, Tapi bagus jadi langsung masuk ke karakter. Enggak bagus. Soalnya dia langsung berubah jadi kayak gitu. Jadi makanya aku berharap nanti mungkin ada spin-off-nya menceritakan. Udah Supaya nggak bisa, ada emang udah kedekatan. takdirnya begitu, udah jadi batu Aja. aja. Bisa jadi Ayo, kayu bikin. atau jadi plastik. Siapa tahu Jadi ada yang mau batu. bikin nanti. Ada sih sebenarnya kemarin baru baca bahwa ada salah satu cerita di komiknya dia ketemu formula di mana dia bisa menjadi manusia biasa dalam seminggu per tahunnya gitu. Nah kalau dari gue sih nggak sukanya nggak banyak ya. I think sebenarnya si Fantastic Four dieksekusi dengan sangat baik, mau dari sinematografi, art, performance, terus abis itu scoringnya juga enak. Mungkin gini kali ya, agak mixed feeling buat gue Silver Surfer-nya itu dirubah jadi cewek. Karena yang kita kenal Silver Surfer-nya itu male. Itu male. Harusnya silver itu cowok. Cowok. Oh. Nah di sini tiba-tiba dia switch female kan. Agak mixed feeling tuh, kok jadi cewek tiba-tiba gitu. Tapi understandable karena plottingnya dia mau arahin ke Oh, yes, Ya. itu juga. Tapi ini tadi harusnya masuk ke yang aku suka. Aku juga suka Ya, yang nggak plot apa-apa. ceritanya si Silver itu, di mana dia punya arc ternyata pas di akhir tuh ya, si Julia Garner-nya, oh my god, keren Ya, banget anak. sih. Maksud aku ini sama-sama apa ya? Sama-sama kayak si aliennya itu jadi apa namanya? Jadi musuh yang sama gitu Ya, sebenarnya. common enemy Karena mereka. common enemy karena mereka ya ingin menyelamatkan dunianya sebenarnya gitu kan. Silver Surfer itu sebenarnya punya cerita yang menarik yang sebenarnya bisa dijadikan spin-off untuk satu film tentang origin story-nya dia. Cuman memang kita hanya dikasih sedikit tapi meskipun sedikit cukup powerful dan dengan tema keluarganya nyambung. Moment of the truth. Kita tutup mata. Kita akan kasih thumbs up kalau kita suka. Dan kalau nggak suka, thumbs down. Tapi kita hitung mundur dulu ya. Dan kita tidak janjian, jadi kita akan menutup mata dan memberikan penilaian Tutup mata dan masing-masing. tidur. Tutup mata dan tidur, ngantuk ya? Oke, siap. 3, 2, 1. Jarang-jarang nih. Karena tema keluarga, jadi pasti kita ada kesamaan kan. Ya, kita relatable banget sih. Karena dimanapun keluarga itu harus bersatu, unite. Yes. Ya. Nah, itu tadi menurut kita ya. Kalau kalian sendiri gimana nih? Yuk langsung komen di bawah kayak tadi siapa tuh si AB. AB, Kombi 5.500. 7.300. Kok tuh kan udah ditawar ya kan? Oke, kalau ada film-film lain yang mau kita bahas, Silahkan tulis di komen biar langsung kita gas. Next! bahas film. Buat apa lagi? Kalau bisa beda kalau ya, yuk lah. Kontak. Diangkat cerita tentang kalau si jangan datuk dong kan lagi ngomong. Kok nggak boleh batuk sih? Iya, pasti batuknya ditahan dulu. Nah gimana orang main batuk, masa kagak boleh batuk? Eh.